Dikala waktu yang telah sirna, hiduplah sebatang kara insan yang direnta oleh waktu. Empok Sari, seorang yang tengah menjalani hidup dalam sunyi, sepi menyendiri. Kala itu, Empok Sari pergi menuju ke sebuah hutan untuk mencari kayu-kayu dan ranting yang siap untuk dibakar. Setelah perjalanan panjang, Empok Sari, jiwa yang digema oleh keputusasaan itu, tak kuasa menahan lelah. Langkahnya terhenti di bawah sebatang pohon tua, tempat ia membiarkan tubuhnya bersandar pada kulit kayu yang kasar. Namun, tiba-tiba, bumi bergetar dalam irama menakutkan. Sosok raksasa muncul dari keremangan hutan. Empok Sari, dirinya dibuat keheranan dan terkejut, spontan membalikan badannya dari balik pohon. Hei wanita tua, cepat serahkan anakmu sekarang juga. Aku tidak punya anak. Bohong. Kalau kau mau, makan saja aku. Hah? Memakanmu? Kemudian, sang raksasa mengulurkan sebutir biji mungil yang berkilau temaram. Konon, dari rahim tanah yang menyambut biji ajaib ini akan tumbuh sebatang timun dengan kulit seindah lempengan emas murni. Manusia tua, kau tahu, biji ini bukan sembarang biji. Hanya sekali aku memberikannya kepada makhluk lemah sepertimu. Tapi ingat, ini bukan hadiah cuma-cuma. Kau harus menjaganya hingga ia bertumbuh seperti yang kuinginkan. Tapi ingatlah, waktu akan terus berjalan, dan saat aku kembali nanti, akan kuambil apa yang sudah menjadi hakku. Jangan pernah berpikir untuk menghindar atau bersembunyi. Bijimu ini akan menjadi utang nyawamu. Dengan langkah tergesa-gesa, Empok Sari bergegas pulang seusai menggenggam perjanjian dengan sosok raksasa itu. Lalu, setibanya di rumah, tanpa membuang waktu ia langsung menuju ladang perkebunannya dan mulai menaburkan benih-benih pemberian sang raksasa. Sepertinya timunnya sudah tumbuh. Aku akan segera cek ke kebun.
Dari balik rimbunnya semak-semak, muncul dua sosok yang tak lain adalah Empok Ijum dan Empok Salim. Keduanya terkejut menyaksikan pemandangan di hadapan mereka, yaitu Empok Sari yang tengah asyik menggendong seorang bayi. Lalu, dengan langkah penuh rasa dengki, mereka berdua menghampiri Empok Sari. Tatapan sinis terpancar dari mata keduanya, diikuti cibiran dan sindiran pedas yang ditujukan pada Empok Sari dan bayi dalam dekapannya. Kata-kata tajam mereka bagai jarum yang menusuk, menebar tuduhan-tuduhan keji yang membuat hati Empok Sari teriris. Bayi yang tak berdosa itu pun tak luput dari bulan-bulanan cercaan mereka. Di suatu pagi yang cerah, Empok Sari bersama Timun Mas yang kini telah tumbuh menjadi gadis jelita, sedang mengumpulkan kayu bakar di dalam hutan. Ketenangan mereka mendadak terusik ketika sosok familiar yang mengerikan muncul dari balik pepohonan. Sang raksasa pun kembali dengan suara menggelegar datang untuk menagih janji yang telah lama tertunda. Serahkan anakmu sekarang juga. Beri aku waktu 2 tahun. 2 tahun agar santapannya lebih lezat. Baiklah, akan kuberi kau waktu 2 tahun. Jika kau tidak menepati janjimu, akan kumakan juga kamu. Di tengah keheningan malam yang mencekam, Empok Sari terbaring gelisah di atas balai bambu usangnya. Pikirannya berkecamuk, mencari-cari jalan keluar dari nasib kelam yang mengancam putri semata wayangnya. Dalam tidurnya yang tak nyenyak, sosok berjubah putih bersih muncul bagai cahaya di tengah kegelapan. Sang pertapa bijak, dengan jenggot peraknya yang berkilau ditimpa cahaya rembulan, menunjukkan jalan menuju sebuah gunung sakral, tempat di mana harapan terakhir tersimpan. Empok Sari pun menuruti perintah pertapa tersebut. Ia pergi ke sebuah bukit dan mendapati seorang kiai yang duduk bersila di bawah remangnya pohon tua. Empok Sari berkeluh kesah tentang kegelisahannya kepada kiai tersebut. Lalu beliau pun memahami kebimbangannya dan memberikan Empok Sari sebuah batu, yang mana batu itu dipakai oleh Timun Emas untuk membunuh sosok raksasa tersebut jika suatu waktu dia dikejar. Pegang ini, Nak. Ini buat apa, Bu? Hingga suatu saat ketika Timun Mas berjalan di sebuah hutan, tanpa sengaja ia bertemu dengan sosok raksasa yang sudah menunggunya. Raksasa itu pun mengejar sang Timun Mas, hingga membuat Timun Mas lari terbelurut-lurut.